Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Peteng, channel pembelajaran kebiasaan, tradisi, dan perkelenian orang Jawa. Di video kali ini saya akan berbagi cerita tentang sebuah benda bertuah yang berwujudkan sebuah tombak besi, atau ada yang mengatakan jimat, ada yang mengatakan benda pusaka, kemudian ada juga yang mengatakan benda yang berkodam. Jadi yang akan saya ceritakan tentang sebuah tombak yang bertuah. Kebetulan tombak tersebut saat ini ada di saya, karena kebetulan saya diberi amanah untuk memegang sebuah benda yang bertuah. Jadi yang mau saya ceritakan tentang sejarah atau cerita saya mendapatkan benda tersebut. Jadi ini besinya, benda bertuahnya. Jadi tidak ada warangkanya, nggak ada, murni masih berbentuk seperti ini. Ini hampir satu jengkal, hampir satu jengkal, hampir satu jengkal. Kemudian panjangnya juga satu jengkal lebih sedikit, satu jengkal lebih sedikit. Ini bukan keris, bukan keris, tapi ini sebuah tombak. Jadi ceritanya, suatu hari tempo dulu, beberapa tahun yang lalu, saya sedang mencari sebuah benda bertuah dalam wujud sebuah keris, Namun keris tersebut bertahun-tahun, sudah hampir 20 tahun saya belum menemukan keris yang saya cari. Sampai pada akhirnya ada makhluk yang tidak kelihatan. Beliau adalah seorang ratu datang mengantarkan benda yang tadi saya tunjukkan, benda ini. Jadi datang menghantarkan ini, hanya menitipkan kepada saya, benda ini dititipkan kepada saya, sampai akhirnya nanti kalau saya sudah mendapatkan barang yang saya cari, yang keris tadi, maka tombak ini akan diambil kembali. Tombak ini berasal dari dasar Laut Selatan menurut cerita beliau.
dari Laut Selatan, kemudian dititipkan di sini sambil menunggu benda yang bertuah yang saya cari saya dapatkan. Sebetulnya keris yang saya cari menurut pengakuannya, penjelasannya, tidak perlu saya mencarinya, karena pada suatu hari nanti benda tersebut akan datang sendiri ke rumah. Namun kadang saya berpikir kalau menunggu terlalu lama, jadi saya harus mencari. Kebetulan benda yang saya cari tersebut masih ada di alam, jadi belum dipegang oleh orang lain. Akhirnya bertahun-tahun saya mencari sampai video ini saya buat, saya belum juga mendapatkan keris tersebut. Saya ulas kembali sebagai pengganti sementara selama keris tersebut belum saya dapatkan, maka saya diberi amanah untuk memegang, menyimpan, merawat sebuah tombak dari dasar Laut Selatan. Nama tombak ini adalah Selok Gumelong. Nama tombaknya Selok Gumelong. Kalau ada yang bisa melihat alam lain, bisa melihat sebuah kodam, maka akan melihat kodam yang ada di benda yang saya pegang ini. Kemudian benda ini memiliki khasiat keampuhan yang bisa dimanfaatkan, digunakan oleh banyak orang. Namun saya hanya mengingatkan kembali, karena di video sebelumnya pun sudah saya sampaikan, jangan sampai kita salah dalam pengucapan, jangan sampai salah dalam meminta. Karena sebagus apapun benda bertuah, sehebat apapun benda bertuah, tidak akan ada keampuhan dan tidak akan ada kehebatan tanpa izin, tanpa bantuan dari sang pemilik hidup. Kalau di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana cara kita meminta. Di video kali ini saya pun akan sedikit mengingatkan bagaimana cara kita menggunakan benda bertuah tersebut. Jadi ketika benda tersebut baik itu dalam wujud batu ataupun besi, ya, maka tetap kita meminta pertolongan bantuan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meminta kepada bendanya. Suatu contoh, ketika benda tersebut kita pegang, misalkan
batu, maka yang harus kita ucapkan adalah batu aji. Jadi batu ini hanya sebagai perantara, sebagai media. Kita tetap mintanya kepada Sang Pemilik hidup. Jadi tidak kepada batunya, tidak kepada besinya. Kita tetap akan minta kepada Sang Pemilik hidup. Sekali lagi minta kepada Sang Pemilik hidup agar kita tidak terjerumus. Jadi jangan minta kepada batunya, jangan minta kepada besinya. Ini yang saya wanti-wanti kepada teman-teman, saudara, siapapun, dimanapun, ketika memiliki sebuah benda yang berkodam, maka ketika meminta, mintalah kepada Allah, jangan minta kepada batunya atau besinya atau kepada jimatnya, benda bertuahnya. Ingat, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta itu siapapun boleh memintakan. Jadi ketika kita pegang besi aji, watu aji, itu hanya sebagai media kita, perantara kita yang membantu kita untuk meminta kepada Allah agar apa yang kita inginkan, yang kita harapkan itu bisa diwujudkan, bisa diijabahi, bisa dikabulkan. Karena kalau kita minta pada batu, pada besi, ya akan terlihat lucu. Minta itu ya hanya kepada Sang Pemilik hidup. Karena banyak manfaat, kegunaan, kemudian kelebihan dari benda-benda bertuah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk jaga diri, untuk perisai diri, pagar rumah, pelindung rumah, untuk dagang, untuk usaha, kemudian untuk banyak hal lah, banyak hal. Jadi kembali lagi, jangan minta ke bendanya, nanti minta ke benda. Jadi minta tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak terjerumus, tidak tersesat. Kemudian benda bertuah itu, kalau yang pegang benda bertuah, ada yang khusus melakukan perawatan, ada yang biasa-biasa saja, itu tergantung dari manusianya. Yang jelas kalau pegang benda bertuah, kalau tidak siap, saran saya mendingan gak usah pegang benda yang bertuah. Jadi lebih baik diserahkan kepada orang yang mau mengurusi, mau menangani, mau merawat, mau menjaga. Jadi jangan diterlantarkan. Walaupun toh itu hanya sebagai koleksi warisan dari budaya leluhur kita. Jadi kembali lagi ke tombak yang saya pegang, ya, tombak yang saya pegang ini, yang ini, ya. Jadi tombak ini pun sama, punya manfaat, kegunaan yang lumayan banyak, ya. Ini bisa digunakan seperti ini pun ya bisa digunakan seperti ini. Namun kembali lagi, ketika menggunakan benda yang bertuah, ya harus tetap
minta memohon kepada sang pemilik hidup, tidak kepada benda yang bertuah tadi. Karena banyak sekali jenis bentuk benda bertuah atau jimat, ya. Bentuknya banyak sekali, jenisnya banyak sekali, kemudian kodamnya pun ya banyak sekali, ya. Ini murni asli dari alam, ya. Dari alam. Pegangannya pun belum ada, ya. Warangkanya pun belum ada. Ini warangkanya mintanya dari bambu, bukan dari kayu, tapi minta dibuatkan warangka dari bambu. Kemudian pegangannya tidak perlu dikasih kayu, ya polos seperti ini. Kalau mau dikasih pegangan, itu pun ya harus terbuat dari bambu. Ini selok gemelong, ya, selok gemelong. Kalau belum lama ini ada juga benda yang datang ke rumah, sebuah keris, ya, sebuah keris dengan luk 11, ya, luk 11, ada terah dari Mojopahit, keris sapu inten, ya, keris sapu inten. Jadi siapa tahu teman-teman dimanapun berada yang punya koleksi-koleksi benda bertuah, saran saya dirawat baik-baik, dijaga. Kalau tidak bisa merawat, tidak menjaga, hanya sekedarnya, mending diserahkan kepada orang yang mau merawat. Karena biasanya ada dampaknya yang enggak bagus untuk kita, untuk keluarga kita, karena kita memegang sebuah benda bertuah, namun kita tidak bisa merawat dan memandang sebelah mata. Karena kodam itu pun ya bervariasi, beda-beda. Ada yang bisa mengerti, ada yang tidak bisa mengerti apa mau kita. Ada yang pengen selalu dirawat, dan ada juga benda yang berkodam itu biasa-biasa aja, tidak dirawat pun tidak apa-apa. Tapi ketika kita ketemu benda yang pengen dirawat, kemudian diuri-uri, dikasih makan, ternyata yang punya, yang pegang tidak mau ngurmat, tidak mau nguri-nguri, tidak mau merawat, tidak mau menjaga, tidak mau ngasih makan, itu pun bisa berdampak pada keluarga. Makanya ketika kita mau menerima benda yang berkodam itu, pastikan dulu jenis bendanya itu apa, kemudian kodamnya apa, manfaatnya untuk apa. Jadi jangan sampai kita megang benda berkodam, kita malah terbebani. Jadi kebetulan ada beberapa koleksi yang ada di saya, baik itu dari batu, kemudian dari besi, ya, dari kaca, kemudian ada juga dari mustika, ya. Itu pun
saya pastikan kalau soal mandi sendiri, makan ya makan sendiri, nyari sendiri, karena saya pun ya nyari sendiri gitu loh. Jadi ya ketika kita mau mendapatkan itu, kita harus bisa memastikan, jangan sampai kita hanya ditumpangi, akhirnya kita terbebani. Setiap 1 bulan sekali dimandikan, kemudian dikasih makan, akhirnya lama kelamaan kita akan terbebani sendiri. Makanya dipastikan ketika kita mau menerima benda tersebut, entah itu kita mendapatkan secara langsung atau kita menerima pemberian dari orang lain, kita harus paham. Biasanya seperti ini, ketika kita diberi, kemudian kita terima, kita tanya gunanya untuk apa, orang yang memberi biasanya akan menjawab, bawa aja, itu bagus. Bagus ini bagus yang seperti apa? Dipastikan dulu. Bagus untuk usaha, bagus untuk pertanian, untuk perdagangan, untuk perisai. Nah, kita harus tahu dulu. Kemudian ada kodam yang mengganggu pemiliknya juga ada. Kadang bukan yang megang, tapi bagian dari keluarga kita yang akan diganggu. Makanya harus betul-betul ekstra hati-hati ketika kita mau menerima sebuah benda yang berkodam. Jadi jangan asal terima, jangan asal koleksi, karena itu pun ya bisa berbahaya untuk kita. Khususnya untuk keluarga kita, bukan untuk diri kita. Walaupun toh ada kadang yang menerima juga yang akan menerima akibatnya, kadang bisa istrinya atau mungkin anaknya. Kemudian ada juga benda yang bertuah yang dijadikan sebagai pelindung rumah, pagar rumah, sampai akhirnya kodam ini pun ya bisa mengganggu. Ada tamu datang, tamunya tahu kalau rumah ini ada penunggunya. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya sudah tidak membuat nyaman si pemilik rumah. Jadi kalau benda bertuah itu betul-betul tua, kemudian betul-betul mau bantu kita, maka hanya orang-orang tertentu yang mau berbuat enggak bagus, yang mau berbuat jelek, baru akan ditemui. Tidak asal orang akan ditemui. Jadi kalau bicara tentang benda bertuah, kodamnya itu luar biasa, banyak sekali. Mau yang jenis siluman juga ada, jin juga ada, golongan hewan juga ada. Jadi banyak sekali, wujudnya pun banyak. Jadi ketika kita mau mendapatkan, kita mau menerima, ya kita harus betul-betul bisa memastikan bahwa benda bertuah yang kita pegang itu tidak akan berdampak buruk kepada kita dan keluarga kita. Ingat, ketika kita minta, kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada siapa-siapa. Kalau soal memandikan, soal ngasih makan, itu pribadi masing-masing. Ada yang 1 bulan sekali atau 35 hari sekali, ada yang 1 tahun sekali. Yang penting jangan sampai
yang memiliki benda berkodam itu akan terbebani. Jadi kita harus ikhlas kalau kita mau merawat, mau menjaga, mau menguri-nguri benda bertuah yang kita miliki. Entah itu pemberian seseorang, apa itu bendanya datang sendiri ke kita, atau mungkin kita hasil narik. Nah, hasil narik ini maksudnya benda tersebut entah itu masih di alam atau sudah dipegang manusia, benda tersebut bisa ditarik oleh orang lain. Biasanya ada yang menggunakan jenis minyak. Kalau menggunakan jenis minyak itu bisa benda-benda yang bertuah, yang masih kecil-kecil, muda-muda, yang kasar-kasar, beringasan, ya, itu bisa ketarik kalau pakai minyak. Kemudian ada lagi yang pakai puasa. Jadi pakai puasa, kemudian pakai bla 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 bla, ya. Ini bisa ngambil benda yang di alam. Kemudian ada juga hanya mengambil tanahnya. Ngambil tanah dibawa pulang, disareati, maka benda tersebut bisa datang. Itu ngambil. Beda lagi kalau bendanya tersebut muncul dan pengen ikut kepada kita. Itu udah beda lagi. Biasanya kalau ngambil itu bisa terjadi pertarungan antara yang mau ngambil dengan yang menjaga benda tersebut. Bisa terjadi pertarungan, perkelahian, siapa yang menang, siapa yang kalah. Ketika yang menang manusianya, benda tersebut bisa dibawa pulang. Tapi benda tersebut kodamnya masih bisa mengganggu bagian dari keluarga kita, entah istri atau anak yang akan diganggu. Itu kalau kita hasil ngambil dari alam. Tapi kalau kita nemu malam-malam nih, kita melihat sesuatu, kemudian ternyata itu adalah benda bertuah, kita ambil, ya berarti dia emang mau ikut dengan kita. Kita hanya tinggal mencari tahu kodamnya apa, kegunaannya apa. Ini nggak akan ganggu. Tapi ada juga yang ganggu, juga ada. Kemudian beda lagi dengan benda yang datang ke rumah. Kalau benda yang datang ke rumah, dia nggak akan ganggu. Bahkan dia nggak dimandikan pun nggak apa-apa, nggak dikasih makan nggak apa-apa. Dia akan bantu yang punya rumah. Jadi dia nggak akan ganggu yang punya rumah, bagian dari rumah itu nggak akan diganggu oleh benda berkodam yang datang ke rumah. Tapi kalau hasil ngambil di alam yang terjadi pertarungan tadi, ya itu pun bisa berakibat berisiko fatal untuk yang ngambil. Kalau dia kalah. Kalau dia menang, ya pasti bisa bawa pulang, walaupun toh dampaknya ada. Setahun 2 tahun yang akan datang, dampaknya itu pasti ada. Kadang dampak itu tidak kita sadari, kita tidak mengetahui yang terjadi itu imbas dampak dari benda yang kita ambil dari alam. Ya bisa jadi tadinya usahanya lancar, jadi seret, bisnisnya bagus jadi bangkrut, rumah tangganya harmonis jadi selalu cekcok, ada. Makanya ketika kita masuk ke dunia perklenian, urusan benda bertuah, ya kita pun harus waspada. Kita harus memahami betul-betul, paham, jangan sampai
kita terjerumus, tersesat, bingung ketika kita mau kembali lagi. Jadi kalau bicara tentang benda bertuah itu luar biasa sekali. Saya hanya mengingatkan melalui benda bertuah yang saya tunjukkan tadi, apa yang harus kita lakukan dengan benda bertuah. Demikian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Silahkan yang ingin bertanya, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Mudah-mudahan ketika saya ada waktu, saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Sekali lagi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.